Salam hangat dan selamat datang seluruh penggemar dan penonton setia Suara Juventini. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa yang telah diberikan dalam mengikuti setiap langkah perjalanan channel YouTube Suara Juventini yang terus setia membahas Juventus, klub percintaan kita. Bersama saya Sekar dan di sini ada dua pundit kita yang gak kalah keren. Ada Mas Andar. Halo Mas Andar. Halo Sekar, halo teman-teman Suara Juventini. Balik lagi sama gue Andar Sofyan. Oke, ada juga Mas Bio. Halo Mas Bio. Halo Sekar, halo Mas Andar. Terima kasih nih buat teman-teman Suara Juventini, Juventudona, dan juga yang udah membership, yang masih setia bersama Juventini. Oke, ini sebelum kita menuju topik utama ya, Mas Anda dan Mas Bio, kita ucapkan dulu nih, berhubung udah masuk bulan puasa, selamat Ya, menunaikan ibadah puasa untuk para Juventini dan Juventina gitu ya. Semoga puasanya berkah, amin. lancar, dan selalu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Oke, dalam episode kali ini, walaupun puasa, kita tetap semangat ya kalau untuk Oh, bahas Juventus. Kita akan mengupas tuntas nih pertandingan mendatang antara Juventus dan Hellas Verona yang akan berlangsung pada 3 Maret 2025 di ajang Serie A. Nah, Juventus saat ini reviewnya kita sedang berusaha untuk mengamankan tempat di empat besar klasemen setelah ya, melalui minggu yang penuh drama ya, Mas. ya. Nah, di satu sisi Juventus berhasil meraih kemenangan tipis melawan Cagliari, namun di sisi lain mereka harus menelan pil pahit setelah tersingkir dari Liga Champions oleh PSV Eindhoven. Oke, tapi dengan beberapa pemain kunci seperti Douglas Luiz, lalu ada Nicolo Savona, absen karena cedera, laga melawan Verona tentunya ini menjadi sangat krusial untuk menjaga momentum tim. Nah, langsung aja nih kita bahas preview pertandingan ini lebih dalam bersama para pundit kita, ya. Kita langsung ke ke pembahasan pertama nih. Gimana nih persiapan Juventus jelang pertandingan ini, Mas Bio atau Mas Andar? Gimana penilaian para pundit terhadap performa Juventus dalam 5 pertandingan terakhir mungkin? Boleh dari Mas Andar, silakan Mas. Oke, thank you Sekar. Kalau ngomongin Juventus di bulan Februari ini sebenarnya kalau kita nggak ngelihat turnamen lain ya, Serie A aja lagi gaspol-gaspolnya sih. Jadi selama Februari itu kita em, sapu bersih, semuanya kita menangkan walaupun em, pertandingannya tidak semuanya menyenangkan gitu. Ada Ya. pertandingan-pertandingan kayak Juve Inter yang sangat menyenangkan, kita bisa membawa pulang menjaga marwah kita, marwah. Ke- Marwah. Kemudian kemudian ada juga kayak kemarin Juve Cagliari, em, kayaknya berat banget gitu buat menang walaupun akhirnya bisa menang. Tapi paling nggak trennya tuh Juventus lagi di Februari ini trennya sangat baik positif sehingga rasa-rasanya menghadapi Verona, memang tren ini mesti harus tetap kita jaga karena bagaimanapun memasuki bulan baru ini kan Maret, pertandingan pertama di Maret ini ya dimulai dengan 3 poin yang baik, apalagi kita mainnya juga di kandang di rumah, harusnya sih em, semuanya dalam bisa berfungsi dengan baik untuk bisa bawa ini ya kemenangan buat Juventus ya. Oke, nada positif dan optimis ya dari Mas Andar. Kalau Mas Bio gimana Mas pandangannya? Ini kan kayaknya kita bisa melanjutkan lagi ya tren kemenangan di Liga Domestik ya karena memang di UCL kita sudah tersingkir secara pahit dan mungkin juga ini kita bisa fokus di laga-laga domestik terutama kan di liga yang kita trennya lagi bagus. Ya benar kata Mas Andar memang secara hasil kita bagus cuma secara pertandingan ya ada yang nggak bagus ada yang juga seru gitu tapi dari secara pertandingan kita memenangkan pertandingan 4 kemenangan ke belakang ini bukan modal yang mudah digapai gitu karena memang sebelumnya Juventus sering-sering tersandung di beberapa match gitu laganya berakhir dengan kekalahan dan juga seri lebih banyak seri malah. Ya, ini tren kemenangan ini biasanya sih terus berlanjut karena memang besok lawannya juga Cagliari dan juga di kandang juga mainnya. Ya, ini mungkin dari segala lini Juventus akan selalu jauh. Oh, sorry, lawannya Verona, maaf. Dari Verona dan Juventus ini jauh banget dari sejarah lini dari depan ke belakang. Ini memungkinkan Juventus bisa melanjutkan tren kemenangan lagi. Tren positif ini harus kita lanjutkan karena memang momentumnya Juventus sudah di atas Lazio sekarang ya.
sekitar 2 poin kalau nggak salah perbedaannya ini Juventus, karena memang targetnya hanya 4 besar di musim ini, kemungkinan Juventus akan memainkan eh, permainan yang lebih lepas karena memang sudah tidak ada eh, perbagian konsentrasi gitu dari UCL kita sudah gugur, tapi di Liga kita harus gaspol gitu sekarang. Oke, nadanya positif juga ya Mas, kalau Ya. memang lihat tren kita yang positif. Tapi kalau kita lihat sandingkan nih antara Hmm. riwayat pertandingan Juventus melawan Verona sejak tahun 2013 kan Hmm. ada sekitar 10 pertandingan nih, tapi trennya Juventus belum pernah kalah nih di Juventus Stadium. Ini gimana nih hal ini em, menurut Pundit mempengaruhi mentalitas tim menjelang pertandingan? Silakan balik lagi nih ke Mas Andar, silakan Mas. Iya, thank you Sekar. Iya, memang Verona ini bisa dibilang historically bukan lawan yang menyusahkan kita ya. Tapi kalau kita lihat skornya, sebenarnya kejutannya baru ada di Thiago Motta kemarin itu kita bisa menang 3-0. Kalau sebelum-sebelumnya rasanya Hellas Verona itu paling kita bisa menang 1-0, 1-0, 1-0. Artinya Ah. em, tim-tim kayak kayak papan bawah ya. Hellas Verona kan Hmm. sekarang posisinya 14. Mereka kemudian sedang berjuang untuk gimana cara lolos dari menjauhi zona degradasi. Artinya 1 poin saja sudah rasa kemenangan buat mereka gitu. Karena Ya. sulitnya ini. Jadi em, pasti perlawanannya akan ketat. Ya buat Juventus eh, pastinya rekor baik dan apalagi di kandang tentu menjadi motivasi berlebih. Em, tapi bagaimanapun kita mesti lihat ada bahaya juga gitu. Ada bahaya overconfidence dan bahaya overthinking karena em, kalau kita lihat klasemen Juventus itu berjarak 5 poin dari Atlanta yang di atas kita posisi 3. Nah, kemudian kalau ngomongin Atlanta, pertandingan berikutnya setelah Juventus Verona adalah Juventus menghadapi Atlanta gitu. Jadi kalau kita kita terlalu ini anak-anak muda Juventus ini terlalu overthinking gitu, udah mikirin Atlanta duluan sebelum sebelum bahkan bertanding ke sana, ya bisa jadi bahaya gitu, bisa jadi backfire juga gitu. Karena ya baik lagi kalau ngomongin pintu masuk bulan Maret dan harapannya kan juga begitu. Harapannya laga Verona ini menjadi pemanasan kalau kita bisa menang lawan Verona, kemudian katakanlah sesuatu terjadi setelah Atlanta melawan Venezia, kita jaraknya tipis sekali gitu. Bahkan mungkin ketika kita lawan Atlanta berikutnya, kita bisa overtake mereka di posisi 3. Jadi hal-hal non teknis begini, iya in a way bisa menjadi motivasi, tapi kalau um, manage-nya nggak bener ya jadi backfire juga gitu menurut Hmm, saya. berarti sebenarnya kalau untuk tren kemenangan yang positif juga bisa bikin kita bikin over confidence gitu ya Mas. Itu bahaya Iya. juga. Itu disoroti oleh Mas Andar. Kalau Mas Bio, kira-kira apa yang disoroti dari tren kemenangan kita nih Mas? Ya, ini kan membuktikan bahwa Juventus memang apa ya, secara kelas memang jauh banget sama Verona ya. Hellas Verona kebanyakan memakai pemain buangan-buangan dari klub-klub besar di Serie A gitu, dan juga tapi memang dari sejarah kedua belah tim ini bertemu, ya memang benar kata Mas Andar bahwa Hmm. ketika si Thiago Motta ini memimpin Juventus baru kita bisa menang besar gitu. Karena memang beberapa musim ke belakang menangnya juga tipis-tipis, dan juga mungkin kalau kita bertandang ke Marc Anthony Bentegodi kita bahkan pernah kalah juga di sana. Dulu waktu zaman CR7 main pun kita kalah di sana. Dan juga membuktikan bahwa nggak bisa dipandang sebelah mata banget si Hellas Verona ini karena bisa memberikan sandungan, karena terbukti beberapa tim kecil ini bisa menyulitkan Juventus karena apa namanya ya, pemain-pemain ini membuktikan bahwa lawan Juventus adalah sesuatu hal yang sangat menakjubkan gitu. Mereka langsung memberikan 1000% kemampuannya. Kadang-kadang seperti itu, apalagi seorang kipernya dari tim-tim kecil ini ketika lawan Juventus itu menjadi super banget gitu. Jadi bisa menghalang Juventus untuk mencetak gol. Beberapa match ke belakang banyak supporter Juventus yang berteriak seperti itu. Wah, lawan Juve kipernya mendadak jago, backnya mendadak jago, strikernya mendadak jago gitu. Dan ini mungkin juga bisa menjadi sendungan buat Juventus yang mana sekarang dari segi permainan tuh belum terlalu nyetel, belum terlalu konsisten untuk menjadikan sebuah match itu menjadi enak ditonton, dan juga belum bisa menjadi pakem di sebuah pertandingan yang mana sistemnya harus seperti ini gitu.
Kemarin lawan Cagliari juga habis 1 gol, Juventus agak sedikit kebingungan, kemungkinan juga karena main away, mentalitasnya beda. Terlihat juga waktu kita kalah di Eindhoven juga mentalnya beda banget gitu dari match kita main di home, dan kemungkinan juga ini kan main di home lagi, kemungkinan Juventus akan bermain secara pede gitu. Tapi nggak harus over pede juga seperti kata Mas Andar tadi. Nanti mungkin bisa jadi bumerang kalau kita over pede melawan Hellas Verona. Terbukti di musim lalu kita lawan tim seperti Cagliari main di kandang, ya harusnya kita bisa kill the game, malah akhirnya kita mendapat ganjaran gol di menit akhir gitu yang penting kita draw gitu. Ini sangat anti klimaks banget untuk Juventus kalau misalkan kita bermain imbang lagi melawan tim yang notabene jauh dari segi klasemen gitu. Juventus peringkat 4, Hellas kalau nggak salah peringkat 12 atau 13 atau 14 14. gitu. Nah, ini jauh banget kan dari segi klasemen. Ya, kemungkinan Juventus harus bisa kill the game lah untuk game nanti, untuk bisa mendulang kemenangan lagi. Oke. Nah, kalau kita bicara pemain nih, Mas, kira-kira di pertandingan nanti kalau bisa diekspektasikan siapa nih yang kira-kira akan memberikan kontribusi besar di pertandingan ini? Dan gimana prediksi line up dan juga sekalian skor akhir dari masing-masing pundit? Dari Mas Bio deh. Silakan, Wah, Mas. kalau untuk apa namanya ya, line up lawan Hellas ini kayaknya banyak pemain yang mungkin nanti agak apa namanya, agak beda gitu karena memang Juventus konsentrasinya sekarang sudah di Liga, tapi banyak pemain yang cedera terutama di lini belakang. Dan kemungkinan nanti secara formasi juga agak sedikit berubah. Kayaknya Juventus bisa atau Thiago Motta bisa bereksperimen lah karena memang Cagliari ini Hellas Verona ini kemungkinan akan bermain secara bertahan karena melawan Juventus yang notabene bermain selalu possession, kemungkinan memang kontra serangannya adalah parkir bus. Nah, Juventus ini harus bisa membongkar pertahanan dari Hellas ini. Ya, kemungkinan sih formasi tetap 4-2-3-1 ya. Kalau dari gue ya, karena Juventus ini pakemnya kalau nggak 4-2-3-1 ya 4-3-3. Nggak mungkin lagi main kayak di Bologna dulu 2-7-2 formasinya ya Mas Andar ya. Karena memang formasinya belum bisa dipakai 2-7-2, Bologna belum bisa dipakai di Juventus sekarang nih karena pemainnya juga satu belum kompatibel dengan sistemnya Mota, masih banyak angin-anginan gitu, dan juga kondisi quantity dari player-player ini banyak hilang karena cedera. Tapi kalau dari formasi gue tetap 4-2-3-1. Dari posisi kiper gue pengen pakai Mattia Perin aja, Maister di Gray, dan juga dari bek kanan nanti kemungkinan gue pengen si Alberto Costa yang main karena dari semenjak dia ditransfer nih dari Liga Portugal belum pernah main sama sekali. Dan juga di bek kanan kemungkinan ya ganti kemungkinan akan main, dan juga di kiri ada Elliot Kelly lah. Kita kasih kesempatan Kelly bagaimana dia bisa memberikan apa ya appearance-nya, membuktikan bahwa dia dari IPL lah. Dari IPL harusnya dia bisa memberikan dampak yang baik karena IPL kan liga terbaik katanya ya. Karena di bawah Serie A ini kualitasnya beda jauh sama IPL. Di sisi kiri, nah ini kiri yang agak bingung nih. Kemungkinan karena sisi kiri ini banyak pemain yang tewas gitu ya, masuk J Medical, kemungkinan di situ ditaruh Western McKennie mungkin karena nggak ada lagi nih. Savona masih meragukan, Cambiaso juga masih meragukan. Ya, mungkinan Western McKennie yang akan dicoba di posisi itu. Dua pivot nanti akan dimainkan Locatelli sama Thuram di sisi kiri, Mbangula di tengahnya ada, kita kasih kesempatan lagi eh Koop Miners karena memang Koop Miners ini sampai sekarang belum bisa menunjukkan tajinya seperti di Atalanta musim lalu. Di sisi kanan ada Timothy Weah, di depan ada Dusan Vlahovic yang kemarin mencetak gol lawan Cagliari. 4-2-3-1. Nah, ini formasi agak beda mungkin dengan teman-teman Juventus yang lain, atau mungkin dengan Thiago Motta pun beda. Karena memang gue ingin melihat Juventus yang lain, karena memaksimalkan pemain yang ada ini, karena kita harus bertarung melawan Atalanta dan juga Lazio,
yang mana kedua tim ini sama-sama sekarang hanya konsentrasi di liga lokal aja. Dan itu untuk skor kemungkinan gue sih nggak muluk-muluk menang 2-0 ini udah aman buat Juventus sekarang. Gol dicetak oleh Dusan dan juga Weston McKennie. Dua-duanya ini akan mencetak gol nanti. Prediksi gue seperti itu. Oke, 2-0 dengan line up 3-2-1 ya, Mas. Ya, Eh, Kalau dari Mas Andar, prediksinya gimana, Mas, untuk pemain Ya, yang besar, line up, dan skor? iya. Em, Tentunya kalau ngomongin peran, tentu kita mesti lihat perannya, masih menantikan perannya Yildiz ya. ya, Kalau saya tetap merasa Yildiz ini ya harus jadi dan akan jadi pembeda di setiap pertandingannya Juventus gitu. Um, dan kalau ngomongin formasi rasanya nggak akan banyak berubah karena saya ngerasa Thiago Motta melihat 12 pertandingan ke depan semuanya rasa final gitu buat dia. ya. Um, jadi rasanya tidak ada kebutuhan untuk katakanlah merotasi banyak pemain atau menaruh pemain yang masih masih belum nyetel gitu istilahnya. Karena kita lihat sendiri Februari begitu kita punya pemain baru yang langsung nyetel itu works gitu. Kita sapu bersih di Serie A. Em, Buat saya sih ya rasanya formasi nggak akan berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetap 4-2-3-1. Kemudian di kiper di Gray, bek kanan Hmm. saya rasa Timo Weah sudah solid di situ, tidak ada pengganti dan menggantikannya. Kemudian di center back dua Gatti dan Kelly karena tidak ada rasanya memang tidak ada backup lain. Eh, di kiri rasanya Cambiaso sih pulih ya, maksudnya Hmm. Cambiaso atau saya rasa tetap bisa Ruhi juga gitu diintroduce kembali kalau memang Cambiaso nggak fit. Kemudian di tengah um, Thuram dan Kopp Miners karena saya berasa um, dua pemain ini paling fit dibanding misalnya Locatelli di situ gitu. Karena balik lagi kita akan hadapi Atlanta di pekan berikutnya. Kemudian di tiga di tengah itu AMC-nya McKennie, kanannya Nico Gonzalez, kirinya Yildiz, kemudian strikernya Vlahovic. Kenapa Vlahovic? Karena ya ini historical juga gitu, kayak bisa-bisa kita ekspektasinya dia melanjutkan tren golnya di Cagliari kemarin. Kemudian kalau kita ingat di pertemuan pertama kita melawan Verona, kita menang 3-0 itu dua gol dicetak Dusan Vlahovic. Jadi hal-hal begini semoga bisa memotivasi dia untuk juga Yes. kembali lagi membobol gawangnya Hellas Verona gitu di tahun ini. Gitu skor. Oh, skor Oh, belum. skor juga Skor berapa? ya. Skornya pede lah Gaspol 3-0. Wah. Lebih gede dari prediksi Mas Kita ya. main di kandang, kita main di kandang, terus pemain juga bisa dibilang tengah dan depan itu fit dan nyetel semua, 3-0 bisa lah. Pencetak golnya bebas suka-suka, yang penting gol. Statistiknya juga oke ya, Mas. Iya Riwayat. betul. Jadi pede lah, kalau 3-0 lawan Hellas Verona masih pede lah di kandang kita sendiri. Oke, ini obrolan kita positif cenderung ya untuk Iya, prediksi, untuk review semoga dan lain-lain. semoga skornya bener ya. Kita menang ya. Mungkin emang di bulan puasa kayak gini harus yang Iya, positif-positif kan. iya, Betul. bener. Jadi biar manifestasinya tuh terwujud. Oke. Nah, kalau dari suara Juventus ini teman-teman gimana nih prediksi skornya, line up dan pemain-pemain yang akan menjadi andalan Juventus nanti gimana? Boleh di komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menyimak ulasan lengkap pertandingan antara Juventus dan Hellas Verona. Seperti yang telah dibahas laga ini tentunya akan menjadi momentum penting bagi Bianconeri untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen. Tapi terutama setelah hasil yang cukup beragam dalam beberapa pertandingan terakhir nih. Dan mungkin ya absennya beberapa pemain kunci seperti ya beberapa pemain yang nggak bisa mungkin kita sebutkan kayak itu pasti akan menjadi tantangan sendiri Ya, bagi Juventus. Nah, namun rekor apik Juventus di kandang menghadapi Hellas Verona ini dapat menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim, tapi harapannya nggak jadi over confidence ya. Ya, yes. kami berharap ulasan daripada
Pundit Suara Juventini ini Mas Bio, Mas Andar bisa memberikan gambaran yang jelas ya mengenai potensi tim kita. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, bagi teman-teman Suara Juventini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan bel notifikasi agar nggak ketinggalan nih update-update Juventus berikutnya. Dan jangan lupa gabung juga di membership kita Suara Juventini bagi teman-teman yang ingin berkontribusi lebih dan berkesempatan untuk tampil di channel kita. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan Vinola Fine. Forza Forza Juventus. Juve! Thank you. Thank you, thank you.